Di jantung gedung pencakar langit megah di India, tempat deru mesin bisnis tak pernah padam, hiduplah Priyanka, direktur utama perusahaan startup teknologi yang sedang meroket. Priyanka dikenal bukan hanya karena kecerdasannya yang brilian dan kepemimpinannya yang tegas, tapi juga parasnya yang menawan, rambut hitam sebahu yang selalu tertata rapi, senyum yang jarang terlihat namun memesona, dan tatapan mata yang tajam namun hangat. Hidupnya adalah serangkaian rapat, keputusan strategis, dan inovasi tanpa henti. Setiap pagi, saat sedan hitam mewahnya berhenti di lobi, sosok pertama yang menyambutnya adalah Fredrik, satpam dengan seragam rapi dan senyum tulus di wajahnya. Fredrik bukanlah satpam biasa, di balik tatapan matanya yang waspada, ada ketenangan dan kebijaksanaan. Ia selalu sigap membukakan pintu, memberikan salam hormat, dan terkadang, melempar gurauan ringan yang selalu berhasil membuat Priyanka tersenyum tipis. Priyanka, yang biasanya terburu-buru dan tenggelam dalam pikirannya, mulai memerhatikan hal-hal kecil tentang Fredrik. Ia melihat bagaimana Fredrik dengan sabar membantu seorang nenek menyeberang jalan, bagaimana ia dengan cekatan menanggapi keluhan karyawan yang kehilangan kunci, atau bagaimana ia selalu menyirami tanaman di sudut lobi dengan penuh perhatian. Fredrik tak hanya menjaga keamanan, ia menjaga kehidupan di sekitar gedung itu. Suatu sore, hujan deras tiba-tiba mengguyur kota India. Priyanka, yang baru saja menyelesaikan rapat penting, menyadari ia lupa membawa payung. Saat ia ragu melangkah keluar, Fredrik, pria sederhana asal Kupang NTT, sudah berdiri di depan pintu lobi dengan payung di tangannya. "Ini, Bu Direktur, nanti masuk angin," kata Fredrik sambil tersenyum, menyerahkan payung dan memayungi Priyanka hingga mobilnya. Gerakan sederhana itu menyentuh hati Priyanka lebih dalam dari yang ia duga. Hari-hari berlalu, interaksi mereka semakin hangat. Priyanka tak lagi hanya mengangguk dan tersenyum. Sesekali, ia berhenti sejenak untuk menanyakan kabar Fredrik, atau sekadar berbagi cerita singkat tentang hari yang melelahkan. Fredrik pun merasa nyaman dengan keterbukaan Priyanka. Ia melihat sisi lain Priyanka, bukan hanya direktur yang berkuasa, tapi juga wanita yang terkadang lelah dan membutuhkan sedikit kehangatan. Puncaknya terjadi saat sebuah insiden kecil menimpa Priyanka. Ia terpeleset di tangga kantor dan pergelangan kakinya terkilir. Dalam kepanikan, Fredrik adalah orang pertama yang sigap menolong. Dengan hati-hati, ia membopong Priyanka ke klinik terdekat. Selama di klinik, Fredrik menunggu dengan sabar, membawakan air minum, dan bahkan mencoba menghibur Priyanka dengan cerita-cerita lucu. Di momen kerentanan itu, Priyanka melihat Fredrik sebagai sosok yang kuat, bisa diandalkan, dan sangat perhatian. "Terima kasih, Fredrik," ucap Priyanka, matanya menatap Fredrik lekat-lekat. "Kamu selalu ada di saat yang tepat." Fredrik hanya tersenyum tulus. "Sudah tugas saya, Bu." Namun, Priyanka tahu itu lebih dari sekadar tugas. Perasaan aneh yang selama ini tumbuh di hatinya semakin jelas. Ia mulai merindukan kehadiran Fredrik saat hari libur, mencari-cari interaksi dengannya setiap pagi, dan bahkan, tak sengaja memikirkan Fredrik di tengah rapat. Cinta itu tumbuh perlahan, bukan dari kesamaan status atau kekayaan, melainkan dari kebaikan hati, ketulusan, dan kehadiran yang menenangkan. Priyanka menyadari, Fredrik mungkin hanya seorang satpam di mata dunia, tapi di matanya, Fredrik adalah sosok pahlawan yang sederhana, tulus, dan mampu membuatnya merasa aman. Suatu hari, dengan keberanian yang tak pernah ia duga, Priyanka memberanikan diri. Setelah jam kantor usai dan lobi sepi, ia mendekati Fredrik. "Fredrik," panggil Priyanka, suaranya sedikit bergetar. Aku punya perasaan lebih dari sekadar direktur ke satpam." Fredrik terkejut, namun senyum perlahan merekah di wajahnya. "Saya juga, Bu Direktur." Sejak hari itu, kisah cinta Priyanka dan Fredrik, direktur cantik dan satpam tulus, mulai teruk. Sebuah bukti bahwa cinta sejati tak mengenal batasan, tak memandang status, dan seringkali ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Mereka mengajarkan bahwa yang terpenting adalah hati yang saling memahami dan melengkapi. Saat ini Priyanka, direktris cantik di India dan satpam sederhana asal Kupang NTT, menikah dan memilih menetap di India.